Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Niputu Riawindayani, dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti materi Keluarga Sukinah. Sebelum materi dimulai, kita awali dengan Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Vidyarambam Karisyami Siddhirabhavantu me sada. Pengertian dan hakikat keluarga Sukinah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal kedua menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Keluarga Sukinah disebut keluarga yang sejahtera. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata kula yang artinya abadi atau hamba, dan warga artinya jalinan atau ikatan pengabdian. Keluarga diartikan jalinan atau ikatan pengabdian seorang suami, istri, dan anak. Keluarga juga diartikan persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdian kepada amanat dasar yang mesti diemban oleh keluarga yang bersangkutan. Tujuan wiwaha menurut agama Hindu, tujuan perkawinan atau wiwaha dalam kitab Manawadharma Sastra diuraikan ke dalam 3 tujuan, yakni A. Dharma Sampati. Maksudnya suami dan istri bersama-sama menjalankan dan ajaran Dharma dalam semua kegiatan atau kewajiban beragama, di mana semua kegiatan di dalam berkeluarga itu didasari atas ajaran Dharma. B. Praja, maksudnya suami dan istri bertugas melanjutkan keturunan sebagai kewajiban kepada leluhur. C. Rati, maksudnya suami dan istri dapat menikmati kepuasan batin dan kepuasan lainnya, yakni arta dan kama yang sesuai dengan ajaran Dharma. Syarat sah suatu pawiwahan menurut Hindu. 1. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu. Yang kedua, untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau rohaniawan. 3. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu atau agama yang sama. 4. Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan atau perkawinan.
5. Tidak ada kelainan seperti banci, kuming atau kendi, tidak sakit jiwa atau ingatan, serta sehat secara jasmani dan rohani. 6. Calon mempelai cukup umur untuk pria minimal berumur 21 tahun dan yang wanita minimal berumur 18 tahun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7. Calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat atau sapinda. Jika kita membahas jenis-jenis wiwaha menurut kitab suci Manawa Dharma Sastra, dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra terdapat 8 jenis wiwaha. Dari 8 jenis wiwaha tersebut, terdapat 6 jenis yang dianjurkan dan 2 jenis yang tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena dapat menurunkan keturunan yang kuputra atau anak yang tidak berbakti. Penjelasan dari jenis-jenis wiwaha. Yang pertama, Brahma Wiwaha. Brahma Wiwaha ini adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui pemberian anak perempuan kepada seorang pria yang ahli Weda atau Brahmana serta memiliki perilaku yang luhur. Yang kedua, yakni Daiwa Wiwaha. Daiwa Wiwaha ini adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui pemberian anak perempuan kepada seorang pendeta yang telah melaksanakan upacara atau yang berjasa. Yang ketiga, yakni Arsa Wiwaha. Arsa Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang telah disepakati pihak wanita di mana menerima seekor atau 2 pasang lembu dari pihak calon mempelai laki-laki. Yang keempat, Prajapati Wiwaha. Prajapati Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui pemberian seorang anak kepada seorang pria. Setelah berpesan dengan mantra, semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama dan setelah menunjukkan penghormatan kepada pengantin pria. Jenis perkawinan atau pawiwahan yang kelima adalah Asura Wiwaha. Asura Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilakukan setelah pengantin pria memberikan mas kawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada si wanita dan ayahnya menerima wanita itu untuk dimiliki. Kemudian yang keenam adalah Gandarwa Wiwaha. Gandarwa Wiwaha ini adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan atas dasar cinta sama cinta antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Yang ketujuh, Raksasa Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilakukan ketika seorang laki-laki membawa lari seorang gadis dengan cara memaksa, di mana raksasa wiwaha ini adalah sistem pawiwahan yang tidak disarankan dalam ajaran Hindu. Kemudian yang ke-8 adalah Paisaca Wiwaha. Paisaca Wiwaha ini juga tidak dianjurkan dalam ajaran Hindu, di mana Paisaca Wiwaha ini adalah suatu perkawinan dengan cara memaksa
mencuri, atau membuat bingung pihak perempuan. Pawiwahan menurut tradisi adat Bali. 1. Sistem memadik atau meminang. 2. Sistem ngerorot atau ngerangkat. 3. Sistem nyentana atau nyeburin. 4. Sistem melegandang atau sistem ini sama dengan sistem yang ada dalam kitab Manawa Dharma Sastra, yakni sistem Raksasa Wiwaha atau Paisaca Wiwaha, dan sistem ini tidak dianjurkan untuk dilaksanakan. Serta yang kelima, dalam tradisi adat Bali, kita mengenal adanya sistem pada gelahang, di mana sistem pada gelahang adalah sistem yang di mana kedudukan pria maupun wanita sebagai purusa. Strategi membangun keluarga Sakinah. Strategi membangun keluarga Sakinah ini yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan hidup jasmani, yang kedua pemenuhan kebutuhan rohani, yang ketiga kehidupan selaras, serasi, dan seimbang, yang keempat menjalankan swadharma masing-masing, swadharma suami, swadharma istri, maupun swadharma sebagai seorang anak. Ketika kita membahas pawiwahan, kita akan membahas juga berkaitan dengan kewajiban suami, kewajiban istri, dan kewajiban anak. Diawali dengan kewajiban suami. Kewajiban suami ini meliputi 1. Melindungi istri dan anak. Maksudnya bahwa suami berkewajiban untuk menjaga, melindungi keamanan dan keselamatan anak, istri, baik secara fisik maupun psikisnya. Yang kedua, memberikan nafkah keluarga, di mana maksudnya adalah bahwa seorang suami berkewajiban untuk menyerahkan hasil kerjanya kepada istri untuk dikelola dengan baik. Yang ketiga, setia terhadap pasangannya, maksudnya seorang suami harus memelihara hubungan kesucian pada pasangannya serta membangun sikap saling percaya sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Yang keempat, memenuhi nafkah batin istrinya, maksudnya seorang suami menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri. Kewajiban istri. 1. Setia kepada suami, maksudnya seorang istri dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kitab suci guna membangun kesucian dalam berkeluarga. Pandai membawa diri, maksudnya seorang istri berkewajiban untuk dapat mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tidak boros atau selalu hemat. 3. Tidak berperilaku tanpa sepengetahuan suami. Kewajiban anak. Dalam kitab suci Weda terdapat sloka-sloka yang menjelaskan tentang kewajiban seorang anak. Menurut Pustaka Suci Sarasa Muscaya, sloka 239 sampai 250 dijelaskan bahwa seorang anak memiliki kewajiban 1. Seorang anak berkewajiban hormat kepada orang tua. Kedua, anak berkewajiban setia dan berbakti kepada ayah ibu dengan cara menyenangkan hati orang tuanya. Karena jika orang tua senang, maka seorang anak memperoleh pahala yang tidak ternilai harganya. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini terkait materi keluarga Sakinah. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.